Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Bu Bella, selaku dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistika. Di sini saya dan rekan saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan terkait soal dan pembahasan dari materi korelasi dan eh, regresi linier. Mungkin untuk soal yang pertama langsung dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yaitu terkait pertanyaan nomor satu, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel terikat. Dijawab bahwasanya variabel bebas atau juga disebut dengan independent variable adalah variabel yang nilainya mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat dan biasa disimbolkan dengan X. Kemudian untuk variabel terikat atau juga disebut juga dependent variable merupakan variabel yang nilainya bergantung dari nilai variabel lainnya dan biasa disimbolkan dengan Y. Selanjutnya nomor 2 yaitu berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui jenis korelasi di antara dua variabel. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis variabel? Analisis variabel adalah cara untuk mengetahui ada dan tidak adanya hubungan antara variabel, misalnya hubungan dua variabel. Kemudian yang kedua, sebutkan jenis-jenis korelasi yang dapat terjadi antara dua variabel dan juga jelaskan. Yaitu yang pertama ada korelasi positif, adalah hubungan dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung untuk meningkat dan menurun pula. Kemudian ada korelasi negatif, merupakan hubungan antara dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya Y cenderung untuk menurun ataupun meningkat. Berdasarkan analisis korelasi dapat diketahui jenis korelasi di antara dua variabel, yaitu ada korelasi nol atau juga disebut dengan zero correlation, dan juga ada jenis korelasi nol adalah ketika tidak adanya hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen maupun dependen, di mana X dan Y itu tidak menunjukkan adanya hubungan. Kemudian ada korelasi sempurna, adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu X itu berbanding dengan kenaikan ataupun penurunan variabel lainnya. Baik, untuk nomor 3 dan 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan diagram pencar atau diagram serak? Gambarkan diagram pencar dari jenis-jenis korelasi. Dijawab, diagram pencar adalah diagram serat atau scatter diagram merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y, variabel X dan Y. Diagram ini untuk menunjukkan ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel X dan Y yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel tersebut. Ini. Nah, ini adalah contoh dari gambar dari diagram pencar dan jenis-jenis korelasinya. Nah, untuk gambar pertama itu ada bentuk diagram dari yang korelasi positif. Lalu di sebelahnya ada bentuk diagram pencar dari jenis korelasi negatif. Yang di bawahnya lagi itu ada bentuk diagram pencar dari jenis-jenis korelasi pada korelasi sempurna. Nah,
Yang terakhir ada eh, gambar diagram pencar dari jenis-jenis korelasi eh, tidak ada korelasi. Nah, untuk soal yang keempat, sebutkan kelemahan-kelemahan diagram pencar sebagai alat dalam analisis korelasi. Yang pertama, jawabannya adanya ketidakpastian untuk meletakkan garis lurus tersebut secara pasti. Lalu yang kedua, tidak adanya ukuran dalam menunjukkan sejauh mana korelasi antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk soal yang kelima bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan koefisien korelasi dan koefisiensi determinasi? Sebutkan batas-batas koefisien korelasi dan artinya. Di sini yang pertama ada koefisien korelasi atau KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Yang kedua, koefisien determinasi atau koefisien penentu. Jika koefisien korelasi dikuadratkan, akan menjadi koefisien determinasi yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasi. Ketiga, batas-batas koefisien korelasi. Jika kakak bernilai positif, maka variabel variabel berkorelasi positif semakin dekat dengan nilai kakak ke plus 1. Semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika kakak bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif semakin dekat nilai kakak ke negatif 1. Semakin kuat korelasinya, demikian pula sebaliknya. Jika kakak bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. Jika kakak bernilai plus 1 atau min 1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan regresi linear, regresi kuadratis, dan regresi eksponensial? Berikut bentuk dari masing-masing regresi tersebut serta gambarkan pula diagram pencarnya masing-masing. Regresi linear merupakan yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi 1 ditulis dalam dua bentuk. A persamaan regresi linear dari Y terhadap XY sama dengan A plus BX. B persamaan regresi linear dari X terhadap YX sama dengan A plus BY, diagram pencar regresi linear. Seperti di sampingnya. Next. Regresi kuadratis merupakan regresi yang dengan variabel X ada yang berpangkat 2 berbentuk regresi kuadratis sama dengan Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat dengan pencar regresi kuadratis. Bisa dilihat di sampingnya. Yang ketiga, regresi eksponensial merupakan regresi yang variabel X berpangkat konstanta B atau konstanta B berpangkat X. Bentuk umum Y sama dengan A dikali BX kuadrat. B pangkat X. Diagram pencari regresi eksponensial sebagai berikut, bisa dilihat di sebelahnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk nomor 7, apa yang dimaksud dengan selisih taksir standar kesalahan baku regresi? Bagaimana jika selisih taksir standar bernilai 0? Untuk jawabannya, selisih taksir standar kesalahan baku regresi adalah angka atau indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu angka penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika selisih taksir standar bernilai 0, maka semua titik observasi berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian, selisih taksir standar secara langsung menunjukkan tingkat pencarian data. Next.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 8, yaitu tabel di bawah ini menunjukkan penjualan tiap tahun dalam satuan jutaan rupiah, tinggi badan rata-rata tenaga penjualnya dalam satuan CM, dan biaya iklannya dalam satuan ratusan ribu rupiah. Di kiri ada tabel dari 1950 sampai dengan kategori penjualan, tinggi badan, dan biaya iklan. Soal yang pertama, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dari data di atas. Yang B, tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square method dan jelaskan artinya. Yang C, hitunglah besarnya koefisien korelasi menurut Pearson dan koefisien determinasinya serta jelaskan artinya. Dan yang D, tentukan besarnya standar error of estimate dari data di atas dan jelaskan artinya. Nah, di sini ada tabel penjualannya yaitu 120, 125, 133, 139, 140, 146, dan biaya iklannya 250, 267, 277, 289, 301, dan 312. Yang A, biaya ikan pada variabel bebas, variabel X, dan jumlah pada variabel terikat, variabel Y. Nah, ini jawabannya yang atas, yang tadi saya sudah sebutkan. Dan yang B, tentukan persamaan regresi dengan menggunakan least square methods dan jelaskan artinya. Ini ada tabel dari mulai tabel X, Y-nya, sampai Y kuadrat. Maka mu-nya sama dengan 1696 dibagi 6 sama dengan 282,6667. Y-nya sama dengan Ki 03 per 6 sama dengan 133,8333. Next. Dengan metode kuadrat terkecil atau least square method, di kiri kita bisa lihat B0-nya sama dengan sigma X kuadrat, sigma Y dikurang sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kita masukkan 481.984 dikali 803 dikurang 1696 dikali 228.079 dibagi 6 dikali 481.984 dikurang 1696 kuadrat. Maka hasilnya yaitu 13,6343. B1-nya menggunakan rumus yang sama dan dimasukkan N-nya sigma X-nya, maka didapati hasilnya 0,425232. Persamaan regresi linear adalah Y pangkat 1 sama dengan B0 ditambah B1X sama dengan 13.6343 ditambah 0,425232X. Yang artinya B1 sama dengan 0,425232. Apabila ada penambahan variabel X sebesar Y akan naik sebesar 0,42532, yang artinya BO sama dengan 13,6343. Apabila tidak ada penambahan variabel X, maka nilai B0-nya sama dengan 13,6343 tetap sebesar 13,6343. Next. Yang ke C, koefisien korelasi Pearsonnya. Kita bisa hitung dengan rumus R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y
dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Maka kita bisa masukkan nilainya. R-nya itu tak terdefinisi dan R-nya 0 tidak ada korelasi, artinya tidak ada kolerasinya. Di sini ada koefisien determinasinya dengan rumus R kuadrat sama dengan B1 sigma X-Y dibagi sigma Y kuadrat. Kita masukkan R kuadratnya sama dengan 0,42532 1097,667 dibagi 482,833, maka didapati hasilnya 0,96E718. Kita bisa artikan keragaman variabel bebas 96,6% mampu menjelaskan variabel terikat. Yang 8D, kita bisa menggunakan rumus integral tertutup Y mu sama dengan akar sigma Y dikurang Y topi dikuadratkan dibagi N kurang 2. Maka hasilnya yaitu 2,004362 yang diartikan nilai error of estimate relatif kecil sebesar 2,004363. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Ini ada soal nomor 9, yaitu jika Y sama dengan hasil panen dalam kuintal dan X berpembukaan dalam 10 kg. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dari dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Ini ada tabelnya dengan X 3, 6, 9, 10, 13 dan Y-nya 12, 23, 24, 26, 29. Di sini suruh ditentukan koefisien korelasinya R dengan metode least square dan metode produk momen, dan B-nya sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Next. Sini di 9A itu tentukan koefisien korelasinya R dengan metode least square dan metode produk momen. Sini bukan ada tabel, yaitu dengan hasil X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, X, Y. Dengan di X-nya sigma sama dengan 41, di Y-nya 113, X kuadratnya 395, dan Y kuadratnya 2,709, X-nya dengan 1014, X kuadratnya 58,80, Y kuadratnya 155,20, dan XY-nya 57,40. Next. Dengan metode least square, yaitu dengan R sama dengan N sigma XY sama dengan dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi 5 dikali 395 dikurang 41 dikali 1,5. 1/5 dikali 2,709 dikurang 13 kuadrat, itu dengan hasil 437 dibagi akar 228 228 144 dan mendapatkan 0,91. Dengan metode produk momen, R sama dengan sigma mu Y dibagi akar dari sigma mu mu kuadrat dikali sigma Y kuadrat. R sama dengan 97,40 dibagi akar dari 58,80 dikali 155,20 dan mendapatkan hasil 0,91 kuadrat. Next. 9B itu sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Itu jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya hubungannya antara pembukaan dan hasil panen
padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini nomor 10, yaitu berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Mahasiswa yang mendapatkan nilai matematika dengan nilai 82, 75, 85, 70, 77, 60, 63, 66, 80, 89. Dan mahasiswa yang mendapatkan nilai statistik itu dengan nilai 79, 80, 89, 65, 67, 62, 61, 68, 81, 84. Yang ditanyakan A itu hitunglah koefisien korelasi ranknya. Terus yang B-nya sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Bisa di next. Nah, jadi jawabannya pertama-tama kita buat tabel dulu. Nilai matematika yang tadi saya sebutkan yaitu matematika nilainya 82, 75, 85, 70, 77, 60, 63, 66, 80, 89. Dan nilai statistikanya nilai yaitu 79, 80, 89, 65, 67, 62, 61, 68, 81, dan 84. Maka nilai ranknya setiap anak yang mendapatkan nilai 82, 79 mendapatkan rank 4. Dan untuk nilai statistik Y-nya itu mendapatkan nilai 5. Maka D-nya itu -1 dan 1 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan nilai dengan sigma yaitu 22. Jadi kita bisa masukkan ke dalam rumus. R sama dengan 1 dikurang 6 sigma D pangkat 2 per N pangkat 2 dikurang 1. Jadi nilainya 6 dikali 22 itu sigma dari D pangkat 2 per 10 itu jumlah mahasiswanya dengan banyakkan nilai. Nah, dikali 10 pangkat 2 dikurang 1. Maka menghasilkan nilai 1 dikurang 132 dibagi 990. Maka mendapatkan nilainya 0,87. Next. Nah, untuk pertanyaan yang B-nya, jadi jenis korelasinya adalah korelasi positif kuat, yaitu mendekati +1, yaitu R pangkat 2 dikali 100, yaitu rumusnya R pangkat 2 dikali 100. Yaitu jadi 0,87 pangkat 2 dikali 100, yaitu 75. Artinya, nilai matematika siswa yang mempengaruhi nilai statistika siswa sebesar 75. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian isi presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.